Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki dengan NIM 23140119. Di sini saya akan menampilkan tugas video sejarah pendidikan Islam. Saya mahasiswa Imam Bonjol Padang. Seiring dengan perkembangan Islam dan terbentuknya masyarakat Islam, pendidikan Islam diselenggarakan di masjid-masjid yang dikenal dalam bentuk halaqah, lingkaran belajar. Lembaga informal Islam baru muncul pada masa lebih belakangan, yakni dengan kebangkitan madrasah. Nizam al-Mulk adalah orang yang pertama membangun madrasah sebagaimana yang dikemukakan Ahmad Amin dengan merujuk Al-Zahabi. Nizamiyah. Tujuan pendidikan madrasah Nizamiyah tidak terlepas dari 3 tujuan pokok. Pertama, mengkader calon-calon ulama yang menyebabkan pemikiran Sunni untuk menghadapi tantangan pemikiran Syiah. Kedua, menyediakan guru-guru Sunni yang cakap untuk mengajarkan mazhab Sunni dan menyebarkan ke tempat-tempat lain. Ketiga, membentuk kelompok pekerja Sunni untuk berpartisipasi dalam menjalankan pemerintahan, memimpin kantor khususnya di bidang peradilan dan manajemen. Nizam al-Mulk juga menyediakan beasiswa untuk mahasiswa dan memberikan mereka fasilitas asrama. Mereka yang tinggal di asrama diberi belanja secukupnya. Ia mengumumkan kepada semua orang bahwa pengajaran di sekolah-sekolahnya terbuka untuk siapa saja tanpa membedakannya. Ia memberi bantuan untuk semua pelajar tanpa mengharap kembali, dan seluruh biaya pendidikan di situ gratis. Ia juga menetapkan beasiswa secara teratur kepada siswa yang kurang mampu. Di antara yang memanfaatkan kesempatan ini adalah Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan saudaranya Ahmad. Pada mulanya pengajaran di Universitas Al-Azhar sama dengan institusi pendidikan yang lain, yaitu sistem beralaqah atau melingkar. Seorang pelajar bebas memilih guru dan pindah sesuai dengan kemauan. Umumnya guru atau syekh yang mengajar itu duduk bersama para pelajar, tetapi guru kadang-kadang duduk di kursi ketika menerangkan kitab yang diajarkannya. Di samping itu, metode diskusi sangat dikembangkan sebagai metode dalam proses pembelajaran antara pelajar. Seorang guru hanya berperan sebagai fasilitator dan memberikan penajaman dari materi yang didiskusikan. Kemajuan ini tentu saja tidak terlepas dari kepribadian khalifah dan usaha yang dijalankan dalam mengembangkan keilmuan dan peradaban. Harun al-Rashid yang naik tahta, demikian pula Al-Ma'mun. Ia adalah penguasa yang masyhur sepanjang sejarah Daulah Abbasiyah. Di samping sebagai pejuang pemberani, ia juga penguasa yang bijaksana. Semangat berkarya, bijaksana, pengampun, adil, cerdas, dan bebas dalam berfikir merupakan sifat-sifat utama yang menonjol dalam pribadi Al-Ma'mun. Ia dikenal lantaran inisiatifnya dalam memajukan intelektual Islam yang membuatnya sebagai satu di antara khalifah yang sekaligus sebagai intelektual besar. Ia menyadari bahwa kemakmuran rakyat bergantung kepada kemajuan peradaban dan pendidikan. Masa pemerintahan diwarnai dengan gerakan pendidikan dengan mendatangkan para ilmuwan, penulis, pujangga, fisikawan, dan filosof untuk berkarya di istana Baghdad. Munculnya tokoh-tokoh Islam. Terdapat 2 tokoh penting di balik kejayaan pendidikan Islam yang ditandai dengan kejayaan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Mencapai puncak pada masa pemerintahan Harun al-Rashid dan Al-Ma'mun. Abu Musa Jabir bin Hayyan hidup pada masa 2 dinasti, yakni Khalifah Umayyah dan awal Khalifah Abbasiyah. Jabir bin Hayyan mengembangkan teknik percobaan sistematis dan penelitian kimia sehingga percobaan dapat diproduksi kembali. Keahliannya ini didapatkan dengan berguru pada Balmaki Vizier. Pada masa pemerintahan Harun al-Rashid di Baghdad, kontribusi Jabir bin Hayyan dalam ilmu kimia antara lain penyempurnaan proses kristalisasi, destilasi, kalsinasi, sublimasi, dan penuatan
kepermunian amalgamasi semata dan oksidasi reduksi. Beliau dikenal sebagai Bapak Kimia Modern dengan karya yang terkenal adalah Kitab Al-Kimia, The Book of the Companion Alchemy. Muhammad Musa Al-Khwarizmi. Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi lahir pada tanggal 783 Masehi di Persia pada masa pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Pada masa itu, perkembangan Islam dalam ilmu pengetahuan sangat pesat. Dia menjelaskan cara penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian menggunakan sistem bilangan ini. Dia memberikan solusi sebagai langkah berurutan sehingga memperkenalkan konsep algoritma. Al-Khwarizmi juga mempelajari dan menemukan sistem astronomi dan penanggalan Ibrani. Julukan Bapak Al-Jabar dunia disematkan kepada Al-Khwarizmi karena sosok ini merupakan penerus operasi aljabar dalam matematika. Selain itu, Al-Khwarizmi juga dikenal ahli dalam bidang astronomi, astrologi, geografi, dan lainnya. Karya Al-Jabar wal Muqabalah digunakan buku matematika rujukan berbagai perguruan tinggi di Eropa. Abul Qasim Khilad Ibnu Al-Abbas Ibnu Al-Haisham dilahirkan di Basrah pada tahun 354 Hijriah atau 965 Masehi. Beliau adalah seorang ilmuwan Islam yang mempengaruhi dalam bidang kemajuan teknologi, sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan filsafat. Dia banyak pula melakukan penelitian mengenai cahaya dan telah memberikan banyak inspirasi pada ahli sains barat seperti Roger Bacon dan Kepler dalam menciptakan mikroskop serta teleskop. Ibnu Haisham juga turut melakukan percobaan terhadap kaca yang dibakar dan dari situ ditemukanlah teori lensa pembesar. Teori itu telah digunakan oleh para ilmuwan di Italia untuk menghasilkan kaca pembesar yang pertama di dunia. Dalam bidang polioptik, Al-Haytham bahkan digelari ilmuwan zaman modern sebagai Bapak Ilmu Optik Modern. Karyanya telah terhimpun dan masih dapat dijumpai hingga kini, yaitu Kitab Al-Manazir diterjemahkan jadi The Book of Optics. Abu Rayhan bin Ahmad Abiruni dilahirkan di kota Khawarazm, Persia pada tahun 973 Masehi. Al-Biruni merupakan ilmuwan yang membedakan antara astronomi dengan antrologi, di mana dia menghasilkan beberapa karya yang penting dalam bidang ini. Atas kontribusinya, dia dinobatkan sebagai Bapak Geodesi. Al-Biruni menyatakan bahwa bumi berputar pada porosnya. Pada zaman itu, Al-Biruni juga telah memperkirakan ukuran bumi dan membentukkan arah kota Makkah secara saintifik dan berbagai arah. Dari 150 hasil buah pikir, 35 diantaranya dia didedikasikan untuk bidang astronomi. Dalam hal ini, Al-Biruni berperan besar dalam aturan matematika seperti sinus, kosinus secara konsisten. Sementara itu, dalam bidang optik, Al-Biruni bersama Ibnu Al-Haytham telah menemukan bahwa kecepatan cahaya lebih cepat dari kecepatan suara. Sedangkan dalam bidang ilmu-ilmu sosial, Al-Biruni dipandang sebagai antropologi pertama di dunia. Ia menulis secara terperinci berkaitan dengan antropologi manusia, agama, dan budaya di Timur Tengah, Mediterania, serta Asia Selatan. Ibnu Sina lahir pada 980 di Afiyanah di daerah dekat Bohana dan meninggal pada bulan Juni 1037 di Hamadan, Persia atau Iran. Beliau dinobatkan sebagai Bapak Pengobatan Modern dan masih banyak lagi sebutan baginya yang kebanyakan bersangkutan dengan karya-karya di bidang kedokteran. Karya yang sangat kenal adalah Kanon Fitib yang merupakan referensi di bidang kedokteran selama berabad-abad. Salah satu penemuan dari Ibnu Sina masih dipakai sampai saat ini ada etanol. Seperti yang diketahui, etanol merupakan salah satu cairan yang banyak dipakai
kedokteran. Gunanya adalah untuk membunuh mikroorganisme yang berpotensi menyebabkan infeksi pada tubuh pasien. Temuan selanjutnya dari Ibnu Sina lainnya ada teori penemuan TBC seperti yang sudah kita tulis, adalah salah satu virus berbahaya yang berbahaya dalam mudah menular, hingga akhirnya Ibnu Sina berhasil menjadi ilmuwan pertama mengemukakan kevalidan dari penemuannya ini.